Tadi minyak, 2 apa? Tongkat. Betul kan? Ini beda-beda semua loh. Ketiga apa? Sapu tangan. Nah, coba saudara, masa ada? Oh ada. Semua ada. Kisah Rasul 19. Jadi saudara bisa ngerti semua. Semua benda ini bukan hanya minyak aja, semua benda. Keluaran 19 ayat 12. Ayo Sen, hari ini kau jadi pendeta bisa. Ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai. Dengar ya, sapu tangan atau apa? Kain yang apa? Yang pernah dipakai oleh Paulus. Yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka. Lenyaplah orang-orang jahat. Penyakit mereka dan keluarlah orang-orang tuh roh-roh jahat. Roh-roh jahat aja kabur. Berarti wah sapu tangannya hebat. Betul. Sapu tangannya hebat dong kalau gitu. Benar ya? Anda. Yang hebat siapa? Urapannya Tuhan yang ada pada Paulus. Loh, setan itu ditengking-tengking cuma hehehe. Ini cuma pakai kain, loh, kabur. Berarti hebat dong. Sapu tangannya hebat. Enggak. Itu benda mati. Yang hebat siapa? Oknum yang menggerakkan itu. Kenapa oknum yang menggerakkannya hebat? Karena urapannya Tuhan ada pada orang itu. Apa arti urapannya Tuhan? Hadiratnya Tuhan. Nah, hadiratnya Tuhan itu ada dari mana? Ada hidupnya kudus seperti Rasul Paulus. Nah, nanti ya, saudara ya. Nah, nanti saya minta ininya ya. Ini saya, waduh happy saya dapat sesuatu hal yang luar biasa malam ini. Di mobil sekalipun mau nabrak truk nggak apa-apa, tapi nggak jadi. Saya beritahu buat saudara. Jadi kita harus tahu minyak, tongkat, sapu tangan. Jelas bahwa itu menunjukkan Rasul Paulus kalau hidupnya nggak benar, nggak ada mujizat itu sapu tangan. Makanya saudara lihat di TV-TV Amerika, sapu tangan, sapu tangan. Loh, saudara aja bisa buat sapu tangan sendiri kok. Loh, saudara bisa menyembuhkan sapu tangan loh, Pak. Selama kau hidupmu kudus, kau pegang urapan Tuhan ada pada kau, hidupmu kudus, kau doain, mana yang sakit? Ini, des, dalam nama Yesus sembuh. Nah, sembuh, Pak. Kenapa enggak? Itu bukan oknumnya. Maksud saya, bukan bendanya. Itu oknum yang menggerakkan. Seharusnya yang kita sembah adalah si pemberi dari oknum itu. Makanya kalau saudara nanti berkata, oh minyak, oh tongkat, oh sapu tangan, saudara menggeser posisinya Tuhan. Sembuh kenapa? Tongkat Musa. Sembuh kenapa? Oh sapu tangan. Sembuh kenapa? Minyak. Oh berarti minyak yang hebat, sapu tangan yang hebat, tongkat yang hebat. Padahal lupa, itu urapannya Tuhan. Jadi begitu nanti tidak sembuh, tongkatnya tidak sembuh, minyaknya digerocok sampai ujung rambut sampai bawah kaki juga tidak sembuh. Wah, maki-maki itu saudara. Saya ngerti maksud saya. Kenapa? Karena yang kita butuhkan urapannya Tuhan. Kalau urapannya Tuhan turun, aduh Pak, kok nggak usah ngapa-ngapain, kok diam aja datang sendiri kok. Karena yang narik itu urapannya Tuhan. Nih, satu lagi nih saudara. Buka di Markus 5 ayat 28. Ini luar biasa lagi nih saudara. Markus 5 ayat 28. Saya kasih sampel yang banyak supaya gated gitu loh tentang urapan itu. Makanya saudara supaya mengerti pada malam hari ini supaya jelas apa yang diartikan urapan itu. Ada saya 528. Bapak katanya asal kujama saja jubahnya. No, asal kujama apa? Jubahnya. Jubah, loh hebat ya? Jubah. Mau sudah jama jubah saya? Jubah. Sudah jawabnya gini, ya kalau ada urapannya Tuhan di situ hari ini, aku pegang, kamu akan pulih saudara. Itu Tuhan punya jubah. Ini bukan karena jubah yang sakti, Pak. Jangan dibawa kemana-mana, jubah sakti ini harganya 1 miliar. Saudara mau beli 1 miliar? Enggak kan? Yang justru yang saudara lihat urapannya Bapa turun pada Tuhan Yesus. Itu makanya saya bilang buat saudara, justru orang-orang yang diurapi ya saudara tempel dengan baik. Supaya apa? Kita percaya namanya impak. Selama saudara lekat dengan orang yang diurapi Tuhan,
Tuhan pun akan membalas apa yang pernah saudara buat kepada orang yang diurapi. Makanya kalimat yang tadi saya katakan, kenapa kita tidak boleh sentuh orang yang diurapi? Karena urapan itu minta pertanggungan jawab orang yang nyentuh, bukan orang itu. Karena urapan Tuhan itu kudus, yang tidak boleh tersentuh dengan orang awam yang tadi di Keluaran itu. Itu membuktikan sinkron dengan perjanjian baru, Pak. Orang petinya sudah mau jatuh takut perjanjian Tuhan, kita kan nolong, betul nggak? Kita mau pegang dong. Mati tuh anaknya Daud, namanya Usa, seketika, Pak. Tuhan itu tidak perlu ditolong, Tuhan itu tidak perlu dibantu. Pokoknya kalau urapan itu bukan turun atas kamu, turun atas orang lain, jangan ikut-ikut lu. Itu mininya. Makanya Daud berkata, aku tidak mau sentuh orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena takut salah. Yang nuntut apa? Bukan orang itu. Siapa? Urapan itu yang turun pada orang itu. Karena Tuhan yang milih. Kok kamu guruin Tuhan? Aku yang kasih. Kok kamu mau membuat segala sesuatunya enak kamu sendiri? Nuntut siapa? Urapan itu yang nuntut, yang nyari kita. Makanya saya beritahu buat saudara hari ini, belajar minta urapan Tuhan itu turun atas saudara. Apapun sulitnya, apapun keadaannya. Saya pernah bilang, lu kalau sepi, doain aja semua, biar orang bilang-bilang, biarin, doain terus. Itu kalau urapan itu nongkrong, waduh, dari jam kerja Sandy sampai pulang, dari pagi sampai sore, tidak akan pernah kosong, Pak. Saya percaya sekali. Kenapa? Sekali urapan itu nongkrong, nemplok, selama-lamanya Pak, hidupnya bahagia. Begitu urapan itu ada, maintenance saja. Sama kok seperti mobil. Mobil itu kalau nggak di maintenance, hancur, Pak. Even though itu baru. Semua butuh maintenance. Maintenance ini yang sulit. Makanya ada pepatah gini. Untuk merebut lebih gampang daripada mempertahankan. Merebut gelar juara, saya juara dunia, lebih mudah daripada saya mempertahankan gelar juara dunia. Kenapa? Kalau merebut, saudara nothing tulus. Mau kalah memang gua kalahan. Tapi waktu sudah jadi juara dunia, mata semua orang memandang saudara. Kepengen apa? Ngalahin saudara. Makanya hari ini saudara, kalau urapan Tuhan sudah turun atas saudara, tidak perlu takut. Semua lawan akan tebas. Kenapa? Urapan itu yang minta pertanggungan jawab dengan lawan-lawan saudara. Kalau saudara mengerti hal ini, luar biasa saudara. Makanya saudara harus mengerti bahwa apa yang arti urapan itu mengubah dalam keadaan yang sulit menjadi mudah buat itu saudara. Tapi saudara harus ingat, benda itu tidak membawa apa-apa dalam hidup saudara. Tetapi si penggerak itulah yang membawa sesuatu dalam diri saudara. Nah, yang penggerak ini, kenapa bisa begitu? Karena dia hidupnya benar menurut di mata Tuhan, dan urapan yang Tuhan yang dari kudus diberikan ke orang itu. Kenapa? Hidupnya juga kudus menurut Tuhan saat itu. Gitu nggak saudara? Kalau saudara mengerti hal ini, gampang saudara. Saudara mau buat hal yang sama seperti Musa, seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus, hidupmu benar aja, Pak. Hidupmu kudus, Pak. Kau akan lihat sesuatu terjadi dalam hidup. Tapi seringkali kita tidak bisa buat seperti itu. Kenapa? Lingkungan, situasi, kondisi, keadaan saudara. Nah, itulah yang saya katakan, belajar kepekaan. Mana yang perlu diajak ngobrol, mana yang tidak perlu diajak ngobrol, mana yang perlu kita berteman, mana yang tidak perlu berteman. Kenapa? Itu akan motorin ini sama ini hingga urapannya keluar. Tapi kalau ini sama ini itu tenang dan bersih, urapan itu akan masuk. Makanya kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya firman aja katakan, firman itu timbul dari pendengaran. Dari apa? Firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan yang sudah kamu tangkap itu, makanya saya berkali-kali ngomong, semua orang yang datang ke gereja harus dengar firman Tuhan. Apapun keadaanmu harus duduk. Mau kamu pendeta, mau kamu pekerja, mau kamu jemaat, kamu datang ke gereja hanya untuk dengar firman Tuhan. Duduk supaya apa? Supaya hidup. Waktu firman itu hidup dalam hatimu, jadi apa? Kuasa. Tapi waktu puasa kamu lakukan, kamu kerjakan puasa yang ada pada kamu, jadi apa? Urapannya Tuhan, hadiratnya Tuhan bersemayam di hidupmu. Waktu ada di dalam hatimu, sudah tenang, Pak. Apapun yang kau buat selalu bereaksi. Contohnya Yusuf. Jelas ya.
Jadi malam itu singkat, padat, simple. Tapi inilah basic yang disebut urapan.